Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ira Septiani. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pemerintahan, tugas pokok pemerintahan, dan fungsi pemerintahan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan 3 orang teman saya. Yang pertama ada Siti Nur Aminah, yang kedua ada Arisa Putra, dan yang ketiga ada Hedi Wijaya. Di sini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sistem pemerintahan daerah. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada definisi pemerintahan daerah. Definisi pemerintahan daerah itu ada 2. Ada yang pertama menurut pasal-pasal, dan yang kedua definisi menurut para ahli. Di sini saya akan menyampaikan dulu definisi pemerintahan menurut pasal-pasal. Yang pertama ada pasal 1 ayat 2 nomor 32 tahun 2004 bahwa pemerintahan itu ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Nah, dalam Undang-Undang 1945 ini sudah tercantum bagaimana tujuan tugas pemerintahan. Semuanya sudah tercantum dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi, maksud dari pasal ini, pemerintahan daerah itu mencakupi gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah yang sama-sama mempunyai tugas pokok dan fungsi pokok untuk mensejahterakan Republik Indonesia ini. Nah, yang selanjutnya ada definisi pemerintahan menurut para ahli. Banyak para ahli yang mengutarakan tentang definisi pemerintahan. Tapi di sini saya akan membahas definisi pemerintahan dari 6 ahli saja. Yang pertama menurut Aim Abdul Karim. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Jadi dapat disimpulkan menurut Aim Abdul Karim ini semua aparat pemerintahan itu merupakan pemerintahan yang bertugas untuk mengatur urusan negara, yang dimana pemerintahan tersebut terjalin secara kebersamaan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai kesejahteraan Republik Indonesia ini. Yang dimana menurut Aim Abdul Karim ini segala urusan, jadi semua apa saja yang dilakukan oleh negara. Jadi pihak negara baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah semuanya melakukan urusan atau melakukan kerjaan yang dimana itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kalau rakyat sejahtera, kepentingan negara terpenuhi. Yang selanjutnya, yang kedua, menurut Minto Rahayu. Menurut Minto Rahayu, pemerintahan merupakan suatu seni. Suatu seni di sini dimaksud adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi administrator dan kekuasaan kepemimpinan serta kemampuan menciptakan atau kemampuan mendatangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai penguasa. Jadi di sini merupakan kemampuan seorang atau seni yang dimiliki seseorang untuk menggerakkan organisasi-organisasi administrator. Apa yang dimaksud dengan administrator ini? Yaitu tenaga-tenaga administrasi yang ada di lingkungan negara ini. Yang dimana tenaga-tenaga administrator ini
digerakkan oleh pemerintahan, yang pemerintahan yang mempunyai kekuasaan kepemimpinan, yang dimana akan menggerakkan administrator tersebut, dan kemampuan untuk mendatangi bawahan atau menggerakkan bawahan sebagai lakon bahwa pemerintah sebagai penguasa dari kepemerintahan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu menurut C.J. Kristiadi. Menurut C.J. Kristiadi, pemerintahan merupakan kegiatan pemerintah yang dilakukan pemerintah yang melakukan kekuasaan pemerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah, yaitu masyarakat. Jadi pemerintahan di sini merupakan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah memerintah kepada bawahannya atau kepada masyarakat, tapi mengatasnamakan sebagai pemerintahan, yang dimana kekuasaan pemerintah ini atas nama negara tersebut terhadap orang yang diperintah. Yang keempat, menurut Hanif Nurholis. Menurut Hanif Nurholis, pemerintahan adalah semua urusan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jadi, pemerintahan merupakan wadah atau tempat pelindung bagi rakyat, di mana rakyat membutuhkan sesuatu, pemerintahlah yang menyediakan. Seperti rakyat membutuhkan makanan atau minuman, di situ pemerintah mampu menampung aspirasi dari masyarakat membutuhkan apa, dan kemudian pemerintah yang menyediakannya. Yang kelima, menurut Mahadam Labowo. Menurut Mahadam Labowo, pemerintahan merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian dihindari pada titik tertentu. Nah, jadi menurut Mahadam Labowo ini, pemerintah itu merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian hari dibutuhkan dan ada pada titik tertentu. Titik tertentu ini di mana semua tugas, semua fungsi sudah diselenggarakan, sudah terrealisasikan. Jadi pemerintahan itu merupakan kebutuhan pokok dalam suatu negara. Kalau suatu negara tidak mempunyai pemerintahan, itu bukan dikatakan suatu negara, karena syarat menjadi suatu negara itu harus adanya pemerintahan. Pemerintahan yang gimana? Pemerintahan yang adil. Pemerintahan yang adil di sini yaitu bukan pandang bulu, bukan lebih memihak. Jadi harus adil kepada yang tua, kepada semua kalangan. Yang selanjutnya, menurut Simajuntak. Menurut Simajuntak ini, pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikarenakan beberapa pembatasan yang diharapkan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan dan mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Jadi menurut Simajuntak ini yaitu perkumpulan kegiatan atau perkumpulan orang yang diselenggarakan atas nama rakyat sendiri. Jadi dari rakyat oleh rakyat, yang dimana pemerintahan ini mempunyai pembatasan penjaminan yang bagaimana, yaitu penjaminan bahwa kekuasaan diperlukan untuk memerintah, tapi tidak dengan disalahgunakan, yaitu tidak dengan disalahgunakan yang tugasnya, fungsinya tetap saja memenuhi tupoksi yang berlaku, tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan khalayak banyak. Nah, dari pengertian di atas, pengertian menurut pasal-pasal, pengertian menurut para ahli, di sini ada pengertian pemerintah dalam arti sempit.
Pengertian pemerintahan dalam arti sempit yaitu semua kegiatan, fungsi, dan tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif yang dimana untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, lembaga eksekutiflah yang berhak menaungi, yang berhak memerintah bawahannya atau pemerintah-pemerintah lainnya baik di daerah, pusat maupun desa, yang dimana ini bertujuan untuk memenuhi untuk mencapai tujuan tertentu atau bisa dibilang juga untuk mensejahterakan rakyat semuanya. Yang selanjutnya ada pengertian pemerintahan dalam arti luas. Dalam arti luas ini dikatakan sebagai suatu kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Nah, dalam arti luas ini yaitu kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, yaitu bersumber pada Undang-Undang 1945, yang dimana dalam Undang-Undang 1945 itu sudah tercantum bagaimana, mengapa, apa, semua yang harus dilakukan oleh pemerintahan, yang dimana pasti mempunyai tujuan, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Dalam mensejahterakan rakyat atau yang dimaksud dengan tujuan negara itu semuanya terkandung dalam Undang-Undang 1945, yang intinya pemerintahan itu adalah sistem yang dibentuk pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi suatu negara ini dipimpin oleh pemerintahan yang dimana pemerintahan ini diselenggarakan berdasarkan aturan atau perundangan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang 1945, bahwa suatu negara ini bisa dikatakan baik kalau pemerintahannya juga baik karena dari rakyat oleh rakyat. Nah, sebagai pelindung atau pemerintahan ini perlulah sifat adil dalam menyelenggarakan kegiatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dari pemerintahan. Cukup sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Nama saya Siti Nur Aminah. Saya di sini akan menyebutkan tugas pokok pemerintahan. Yang ke-1, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, menjaga agar tidak terjadi pemberontakan. Yang kedua, memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Yang ketiga, menjamin diterapkannya perilaku yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status atau melatar belakangi keberadaan mereka. Yang keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Yang kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin, dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak telantar. Menampung setelah menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan produktif dan semacamnya. Yang keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antara bangsa, serta kebijakan lainnya yang secara langsung menjamin peningkatan pertahanan kebutuhan ekonomi negara dan masyarakat. Yang ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, hutan,
tanah, hutan, pemerintah, dan juga kewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan secara eksploitasi dan reverasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Saputra. Saya dari semester 3B. Di sini saya akan memaparkan beberapa tugas pokok dan fungsi Direktorat Penataan dan Administrasi Desa dalam pasal 734, 735 dan Permendagri nomor 43 tahun 2015. Di sini ada tugas dalam pasal 734 menyatakan pelaksanaan sebagian Ditjen Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa. Di sini juga ada fungsi dalam pasal 735 menyatakan yang pertama, penerapan perumusan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi money dan pelaporan, BIMTEK dan Supres dan bidang fasilitasi. Yang kedua, tata wilayah desa, penanaman dan kode desa, penataan kewenangan dan urusan pemerintah, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa. Yang selanjutnya, penyiapan penyusunan norma standar prosedur di bidang penataan desa. Selanjutnya di sini juga ada tugas umum pemerintahan, di antaranya yang pertama kerjasama antar daerah, yang kedua kerjasama daerah dengan pihak ketiga, yang ketiga koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, yang selanjutnya pencegahan dan penanggulangan bencana, selanjutnya pengelolaan kawasan khusus, dan yang terakhir penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Perkenalkan, nama saya Hedi Wijaya dari kelas 3B. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan. Suatu pemerintahan dibentuk pasti dengan beberapa tujuan. Yang pasti pemerintahan harus bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adapun beberapa tujuan pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Yang kedua, menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil. Yang ketiga, menjalankan perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil. Yang keempat, melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam baik dari dalam maupun dari luar. Yang kelima, membangun dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik. Yang keenam, menarik pajak dan menetapkan APBN secara bijak sehingga pengeluaran negara tetap sasaran. Yang ketujuh, membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama. Akhirnya cukup sekian video presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan karena dan juga terhadap materi yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.